wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Oke, udah 31 hari lagi nih ya, jelang SIMAK 2021. Sebelumnya aku pengen tahu persiapan kalian sejauh ini gimana nih. Kalau misalnya malu-malu ya buat ngomong langsung aja bisa di-share via kolom chat. Oke? Gimana nih persiapannya? Aku pengen tahu. Oke. Kayaknya pada malu-malu nih ya. Oke, Dinda bilang baru mau belajar, Kak. Oke, gak apa-apa. Setidaknya masih ada waktu sebulan yang harusnya cukup sih buat nyiapin semuanya. Oke, jadi langsung aja kita ke intinya, yaitu kita akan bahas soal SIMAK UI untuk Matematika IPA di tahun 2019. Oke, jadi aku mau kenalan dulu ya. Jadi nama aku Aksa. Akun Twitterku itu @mathwithaksa. Kalian bisa follow nanti ya kalau punya Twitter. Dan kalian kalau misalnya pengen share keseruan belajar kita hari ini, boleh banget ya pastinya. Jangan lupa buat di tag akun Twitternya @bersinarproject, dan juga kalau mau nge-tag akun Twitter aku, boleh banget ya. Jadi sekarang aku semester 2 di Statistika Universitas Brawijaya. Oke. Dan edisi kali ini spesial banget karena aku bahas soal tahun 2019 di tanggal 19 jam 7 malam. Jadi benar-benar combo 19 ya. Spesial banget ya. Oke. Sebelum kita ke pembahasannya nih ya. Ini aku punya satu hadiah buat kalian. Jadi ini bisa banget buat di screenshot ya. Kalau mau kalian dijadiin wallpaper HP atau header di akun Twitter itu sabi banget ya. Oke. Kalau misalnya nggak sempat screenshot, nanti aku bakal share file pembahasannya ya. Oke. Oke, kita lanjut ke bagian yang penting. Ini penting banget karena ini bisa membantu kalian untuk kayak apa ya, membagi atau membuat prioritas materi mana yang perlu kalian dalami. Karena di soal SIMAK Mat IPA yang 2019, kita punya beberapa materi nih. Mulai dari lingkaran, terus ada persamaan dan fungsi kuadrat, terus ada sistem persamaan, ada juga polinomial, pertidaksamaan, barisan dan deret, trigonometri, limit, integral, dimensi 3, logaritma, vektor, dan juga turunan. Oke, dari beberapa materi ini, ada beberapa materi yang cukup sering muncul nih di soal SIMAK. Salah satunya ada dimensi 3, terus habis itu limit, integral, turunan itu kadang keluar ya. Habis itu yang lumayan sering keluar itu apalagi ya? Polinomial, terus sistem persamaan, ada trigono, barisan dan deret. Itu beberapa. Yang jarang muncul salah satunya itu vektor. Dia jarang muncul, baik itu di ujian mandiri, kayak SIMAK UI, UTUL, ataupun di UTBK. Ini jarang keluar. Jadi kalau misalnya waktu kalian buat nyiapin ini udah mepet, bab vektor mungkin bisa di-skip aja deh. Ya. Kita kasih porsi ke materi yang lain yang apa ya, bobotnya itu lebih gede. Gitu. Oke? Next, kita ke bagian intinya, yaitu kita akan bahas soal. Yay! Jadi, oh ya, sebelumnya kalau misalnya belum sempat download soalnya, linknya udah aku sertakan di slide ini ya. Ada juga di Discord, udah di-share juga tadi. Oke? Ya. Oke, jadi selama pembahasan ini, kalau misalnya kalian ngerasa aku bahasnya kecepatan, bilang aja. Via lewat chat di Zoom nggak apa-apa, atau kalau mau potong langsung juga nggak apa-apa. Oke? Nah, oke. Jadi di depan layar kalian, ini soal nomor 1, masuk materi lingkaran. Oke. Tips dari aku, kalau kalian ngerjakan soal terutama matematika, itu kalian tandai bagian mana yang penting. Oke? Di sini bagian yang pentingnya apa? Persamaan lingkaran,
Itu satu. Terus yang kedua, titik singgung kedua lingkaran, ya. Terus yang ketiga itu soal ini, garis singgung. Oke. Jadi di sini aku udah kasih ilustrasinya ya untuk soal ini supaya kalian bisa ngebayangin nih ya. Ini soalnya kayak gimana sih? Gitu kan. Oke. Jadi di soal yang ini kita punya persamaan lingkaran untuk C1 adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Lingkaran 2 itu X min A kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, sekarang aku mau tanya. Kalau gitu, pusat lingkaran C2 itu di titik apa? Di titik apa? A,0. Oke. Sip. Betul ya? Pusatnya di sini. Nah, di soal kita tahu kalau dua lingkaran ini bersinggungan di titik 5,0. Artinya apa? Nilai A harus lebih dari 5. Ya kan? Harus lebih dari 5. Berikutnya, kita punya garis L ini yang merupakan garis singgung untuk kedua lingkaran. Oke? Di sini kita punya titik 3,4. Ya enggak? Berarti kita bisa bikin persamaan garis singgungnya secara langsung. Karena apa? Karena titik ini, yang ini, dia berada pada lingkaran kuning alias lingkaran C1. Persamaan garis singgungnya itu kan X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat. Berarti 3X plus 4Y sama dengan 25. Dari sini 4Y sama dengan 25 min 3X, sehingga Y sama dengan 1/4 kali 25 min 3X. Oke. Berikutnya adalah kita punya persamaan yang C2, itu kan X min A kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Di sini kita substitusi Y yang ini. Kita substitusi, dapatnya nanti 1/4 kali ini kuadrat sama dengan R kuadrat. Berikutnya kita jabarkan. Oke. X kuadrat min 2AX plus A kuadrat ditambah 1/16 kali 25 min 3X kuadrat sama dengan R kuadrat. Berikutnya, kita jabarkan bentuk yang ini. Ya. Berarti X kuadrat min 2X plus A kuadrat plus 16 kali 625 min 150X ditambah 9X kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke. Supaya gampang nih ya, kita kalikan kedua ruasnya dengan 16. Oke. Berarti 16X kuadrat min 32AX plus 16A kuadrat ditambah 625 kurangi 150X ditambah 9X kuadrat sama dengan 16R kuadrat. Berikutnya, kita jumlahkan yang sejenis. Oke. Berarti kita akan punya 25X kuadrat yang ini. Terus habis itu kita punya ini min 32AX min 150X. Oke. Berikutnya kita akan punya plus 625 ya. Berarti plus 16A kuadrat min 16R kuadrat sama dengan 0. Kalau kalian lihat bentuknya sekilas, ini agak ribet, ya kan? Nggak ribet, tapi kita bisa selesaikan. Oke? Nah, berikutnya, karena kedua lingkaran ini kan bersinggungan, ya kan? Berarti diskriminannya harus 0. Oke? Dari sini, 25X kuadrat min dalam kurung 32A ditambah 150 kali X ditambah 625 plus 16A kuadrat min 16R kuadrat sama dengan 0. Oke, kita cari diskriminannya. Berarti B-nya kan yang ini, yang tengah ini. Yang ini, ya kan? Dikurangi dengan 4 kali A kali C. Berarti kayak gini. Oke. Nah, bentuk yang ini agak ribet di hasilnya nanti. Oke.
32 pangkat 2 1024 A kuadrat tambah 64 kali 150 berarti 960 ya. Ini sambil kalian cek juga ya. Siapa tahu aku ada yang salah pas di perhitungannya. Oke. Jangan lupa dicek. Nah, berarti ini 100 kali 625 plus 16A kuadrat min 16R kuadrat. Dia sama dengan 0. Oke. Nah, di sini kita punya 1024A kuadrat plus 960A tambah 22.500 kurangi ini 62.500 1600 ini min, sorry. Ini min 1600A kuadrat ditambah 1600 R kuadrat. Dia sama dengan 0. Oke. Nah, mungkin kalian mulai bertanya, R-nya ini apa? R yang ada di sebelah situ, di sebelah kanan ini, dia kan sebenarnya jari-jari lingkaran C2 kan. Nah, jari-jarinya ini panjangnya A-5. Panjangnya A-5. Oke, dengan ketentuan A harus lebih dari 5. Ya. Berarti R yang di sini bisa kita ganti dengan A-5. Oke. Berarti kita lakukan itu dulu. Ya. Min 1600 A kuadrat ditambah 1600 kali A-5 pangkat 2 sama dengan 0. Oke. Berarti ini kita jabarkan yang sebelah sini 960A yang ini A plus 22.500 min 62.500 kurangi 1.600 A kuadrat. Nah, yang ini 1.600 kali A kuadrat min 10A plus 25 sama dengan 0. Oke, kita jabarkan 1024 A kuadrat plus 960A plus segini. Ini kita kopas aja dari baris yang di atasnya, karena dia sama. Plus 1.600 A kuadrat min 16.000 A, ya, ditambah 1.600 kali 25, berarti 40.000. Sama dengan 0. Dari sini ada yang bisa kita coret. Ini dengan ini. Habis itu 22.500 tambah 40.000 dengan min 62.500 dia kan 0. Berarti habis nih. Nah, bentuknya jadi lebih sederhana. Betul. Berarti kita punya apa? 1024 A kuadrat kurangi dengan 15.040 ya. Dia sama dengan 0. Berikutnya, biar gampang, kita bagi dengan FPB-nya. Berapa ya ini? Yang jelas nanti ada A kalikan ini. Bentar, aku mau ngecek Wolfram Alpha dulu ya. Karena kalau angkanya udah besar kayak gitu, kadang lumayan susah juga. 9.000, bentar, kalian dengar nggak tadi yang barusan? Dengar nggak? Kok soalnya ini ada yang DM ke aku bilang masih mute. Kedengeran, Kak. Oke. Kedengeran kok, Kak. Oh, oke. Oke. Yang mana? Oh ya, bentar. Oh ya, ini 9.600, sorry. Ya. Oke, thank you buat Widi ya yang udah ngoreksi. Ya, harusnya ini 9.600 yang sebelah sini ya. Ini 9.600. Karena kan dia 64 kali 150 ya. Ini hasilnya 9.600. Oke. Ini kalau angkanya udah besar risiko besar salah ngitung. Oke. Berarti kita punya 1024 A kuadrat kurangi dengan berapa ini? 5.400 ya. Sama dengan 0. Ini A-nya ketinggalan lagi kan? Oke, sekarang aku mau ngecek Wolfram Alpha dulu. Ini pemfaktorannya apa? Oke. Yang jelas nanti A kalikan sesuatu di sini. Kalikan dengan sesuatu, ya. Nah, ternyata we found out this. Berarti, oh ya. Nah, ini aku sambil cek lagi ya. Kayaknya, entar. Enggak 6.400, Kak. Yang mana? Yang mana? Yang 9.600 A. Oh ya. Di... Oke. Nah, berarti
Ini kita faktorkan GC. Bentar ya. Ini dulu aku pernah ngerjakan dan jawabannya itu simple banget. Simple sebenarnya. Oke, ini 8. Oke, 1024 bagi 8 itu berarti wait. How much is this? 8. Bentar ya. 128. Kurangi dengan yang ini. Nah, ada satu masalah. Kalau misalnya kita gini. Kayaknya dari tadi kita punya masalah dengan yang ini ya. Oke. Kira-kira di sini ada informasi apa lagi ya? Oke. Oh ya, C2 itu kan persamaan lingkarannya yang ini kan. Mereka punya titik singgung di M, N, dan garis singgungnya kan dia juga sama. Sama-sama 3X plus 4Y sama dengan 25. Berarti ini udah oke, ya kan? Udah oke. R-nya berarti amin 5. Bentar. Ini kayaknya aku mau ngecek di sini. Sini deh. Bentar ya. Bentar. Aku boleh kasih pendapat nggak? Oh ya, enggak. Silakan. Jadi aku pernah ngerjain soal ini. Yes. Terus karena kan di soal itu kan soal itu kan persamaan garis singgungnya sama gitu kan menyentuh dua lingkaran gitu kan garisnya. Nah, jadi pas garis singgungnya lewat C1, dia jadi 3X plus 4Y sama dengan 25. Itu yang tadi ya. Nah, terus karena dia lewat MN, itu kita umpamain kayak masukin aja X dan Y itu jadi MN. Oke. Ya, jadi 3M ditambah 4N sama dengan 25. Oke. Nah, sedangkan di soal itu kan yang ditanyain sebenarnya value dari M sama N kan. Yes. Jadi kita langsung kayak logika gitu, kayak M sama N itu berapa supaya hasilnya itu 25. Oke. Kalau kayak gitu bisa nggak sih, Kak? Oke. Kalau untuk soal ini bisa aja sih. Bisa aja kita pakai cara yang tadi. Bisa. Cuma nanti kalau caranya yang kayak gitu, kesannya kayak kita nebak nggak sih? Kayak kita main tebak-tebakan gitu. Dan kebetulan nanti setelah kita melakukan this process for long time gitu ya, kita akan mendapati M dan N-nya itu 7 dan 1. 7 sama 1. Nah, sebenarnya kalau kita pakai cara yang lumayan panjang ini ya, kita juga bisa nemu nanti M dan N-nya itu di 7, M-nya itu 7, N-nya 1. Kita juga bakal dapat hasil yang sama dengan ini. Gitu sih. Oke, bentar. Nah, ini oke. Oh ya, soal nomor 1 ini yang cara panjangnya oh ya 6.400 ya Allah ya. Ya Allah, makasih. Udah ngoreksi by the way. Dia benar 6.400. Soalnya aku ngerasa kalau 5.400 itu aneh banget. Aneh. Ya, berarti benar 6.400. Oke. Berarti 8A kali 128A kurangi 800. Ya kan? Nah, berarti karena A-nya nggak mungkin 0, ini menyalahi asumsi yang udah kita buat di awal, yaitu A harus lebih dari 5. Berarti we cross out that possibilities. Berarti satu-satunya kemungkinan yang tersisa adalah ini. 128A min 800 sama dengan 0. Berarti A sama dengan 800 per 128. Ini kita bagi 8 dulu. 100, ini bagi 8, 16, bagi 4, 25 per 4. Nah, 25 per 4 nilainya lebih dari 5. Berarti memenuhi. Ya. Oke. Berarti kita udah berhasil dapat jari-jarinya dong. Betul. Kita udah bisa dapat itu sekarang. R-nya berarti A. Tadi kan amin 5. Berarti 25 per 4 kurangi 5. Hasilnya berapa? 5 per 4. Oke. Maka kita bisa bikin nih persamaan garis singgungnya. Persamaan lingkarannya dulu. Sorry. Berarti X min 5 per 4 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti 25 per 16. Oke. Nah, baru deh. Kita di sini kita udah punya nilai A sama R, ya kan? Kita udah punya A dan R. Berarti
kita bisa substitusikan mereka ke sini. Bukan X min 25/4. Yang mana? Yang ini. Dia sebenarnya sama aja. Dia sama aja. Sama aja sih nanti kalau misalnya kalian sederhanakan yang ini jadi A min 25/4, it will remain the same. Oke? Sama aja sih. Oke. Berarti kita pakai yang sebelah sini aja. Karena ini udah lebih sederhana yang sebelah sini. Ya. Jadi lebih sederhana, berarti kita bisa substitusi. Oke? Substitusinya berarti 25x kuadrat min 32 kali A-nya tadi 25/4 ya. X min 150x plus 625 ditambah 16A kuadrat. A-nya kan 25/4. Berarti 625/16 min 16 kali R kuadrat 25/16 sama dengan 0. Berarti ini 8, ini coret, ya. 25x kuadrat min 350x plus 1000 berapa ini? 1225 sama dengan 0. Nah, ini kita bagi 25x kuadrat min 14x plus 49 sama dengan 0. Ini hanya punya satu faktor sebetulnya, alias faktornya kembar, yaitu x min 7 pangkat 2 sama dengan 0, sehingga satu-satunya kemungkinan adalah x sama dengan 7. Nah, nilai x ini juga nilai m. Ya kan? Nah, berarti n-nya bisa kita cari dong. Betul. N berarti 1/4 kali 25 min 3m. Berarti 1/4 kali 25 kurangi 3 kali 7, 21. 1/4 kali 4, 1. Akhirnya, M plus N, 7 tambah 1, 8. Jawabannya yang delta. Oke. Ini sebenarnya lumayan ya. Terlebih lagi kalau kalian nggak teliti. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Sini, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Aku mau nanya, Kak. Ya, yang mana? Itu yang titik di lingkaran C2 itu A, 0 dari mana lagi, Kak? Di sini, dari persamaan lingkarannya yang ini. Jadi, kita ingat lagi ya, persamaan lingkaran itu bentuk umumnya kan x min A kuadrat ditambah y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Pusatnya kan berarti di titik A, B, ya kan? Nah, ini aku bawa ke sini deh. Y kuadrat kan sebenarnya bisa ditulis sebagai Y kurangi 0 kuadrat. Berarti untuk lingkaran C2, kita akan punya pusatnya itu di A, 0. Yang ini. Oke? Udah jelas? Oh iya, oke Kak. Makasih, Kak. Oke, iya sama. Oke, tadi diskriminannya sama dengan 0, kenapa, Kak? Oke, karena di soal mereka bilang dua lingkaran ini bersinggungan. Berarti, nah, sebenarnya dua lingkaran ini bersinggungan dengan lingkaran yang pertama. Itu sih. Next, R sama dengan A-5 tadi dari mana? Dari sini. Dari gambar ini. Jadi titik singgungnya itu kan di 5,0. Habis itu, kita punya titik pusat yang C2 itu kan A,0. Berarti jaraknya itu kan A-5. Ya kan? Dengan syarat nilai A lebih dari 5. Kenapa kita harus bikin asumsi ini? Karena kalau ini nggak terpenuhi, gambar yang kita buat seperti ini salah. Kayak gitu. Oke? Oke. Ya. Bisa kita lanjut ke soal berikutnya? Oke. Ya. Oke, karena kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Soal nomor 2 ini termasuk materi fungsi kuadrat. Nah, di sini bilangnya
grafik fungsi fx ini selalu berada di bawah sumbu x. Kalau kita ilustrasikan, dia selalu berada di bawah sumbu x, berarti satu, kurvanya bakal sedih, yang kedua, dia melayang. Melayang. Kenapa melayang? Karena dia bilangnya selalu berada di bawah sumbu X. Kalau nggak ada keterangan itu, ya bisa aja nanti gambarnya begini. Atau gini. Oke? Nah, berarti ilustrasinya nanti seperti ini. Ya. Oke, sekarang kita perlu dua hal, yaitu di koefisien X kuadratnya. Karena bentuknya sedih, berarti A min akar 2 harus kurang dari 0. Dengan demikian, A kurang dari akar 2. Berikutnya, diskriminannya harus positif atau negatif. Negatif ya berarti. Oke. Harus negatif, berarti A min akar 2 kuadrat dikurangi 4 kali A kurangi akar 2 kali A min 1 harus kurang dari 0. Oke, berikutnya kita bisa jabarkan A kuadrat min 2A akar 2 plus 2 kurangi 4 kali A kuadrat min A min akar 2 plus akar 2 kurang dari 0. Berikutnya, A kuadrat min 2A akar 2 plus 2 min 4A kuadrat plus A plus 4A akar 2 min 4 akar 2 kurang dari 0. Kita hitung, berarti ini min 3A kuadrat, ya. Yang ini plus 2A akar 2 ditambah 4A plus 2 min 4 akar 2 kurang dari 0. Oke. Nah, biar gampang nanti, ya, kita bagi kedua ruas dengan min 1. Tapi tandanya nanti harus kita balik. Ya, berarti 3A kuadrat min 2A akar 2 min 4A min 2 plus 4 akar 2 lebih dari 0. Oke, untuk pemfaktoran bentuk yang aneh, tanda kutip aneh kayak gini, aku akan pakai bantuan Wolfram Alpha. Ya, oke, aku akan pakai bantuan dia dulu. Ya. Oke, itu bisa difaktorin langsung aja nggak sih yang B kuadrat min 4AC? Bisa. Oh ya, ini jatuhnya lebih sederhana, betul. Jatuhnya lebih sederhana. Karena di sini kita sama-sama punya A min akar 2, ya kan? Nah, itu bisa kita faktorkan. Oke, berarti A kurangi akar 2 kali A min akar 2 kurangi 4 kali A min 1. Dia harus negatif, ya kan? Ya kan? Berarti A min akar 2 kali A min akar 2 min 4A plus 4 kurang dari 0. A min akar 2 kali min 3A plus 4 min akar 2 kurang dari 0. Oke, berikutnya cari pembuat nolnya. Di sini pembuat nolnya itu akar 2 atau min 3A, berarti min 4 plus akar 2 ya. Berarti A-nya min 1/3 kali min 4 plus akar 2. Berarti 4/3 min 1/3 akar 2. Oke, sekarang kita tebak-tebakan nilainya ya. Akar 2 itu nilainya kan di antara 1 dan 2. Ya kan? Yang ini gimana? Nah, akar 2 tadi kan dia nilainya di antara 1 dan 2. Sekitar 1,7 ya. 1/3 kali 1,7 itu nanti jatuhnya sekitar setengah. Sekitar setengah. Nah, ini 1,33 kurangi dengan setengah, berarti kan, oh ya 1,4. Kalau 1,7 itu kan akar 3. Ya, oke. Ini kan berarti yang sini lebih kecil daripada yang ini. Ya kan? Berarti di garis bilangannya nanti begini. 4/3 min 1/3 akar 2. Yang sebelah sini akar 2. Oke. Sekarang kita uji titik. Yang ini, yang sebelah kiri kita ambil 0 ya. Oke. Sekarang kita lihat sebelah sini. Kalau aku substitusi 0, dia akan negatif kali
Yang ini positif. Dia akan negatif. Nah, ini sebenarnya yang bikin enak itu tandanya nanti selang-seling. Tandanya nanti dia selang-seling, berarti daerah yang memenuhi kan ada dua. Sebelah kiri ini atau sebelah kanan. Nah, di soal mintanya kan A kurang dari M. Ya enggak? Berarti nilai M-nya itu 4/3 min 1/3 akar 2. Dengan demikian, pertanyaannya kan 3M ya. 3M. 3M berarti 3 kali bentuk ini. Berarti 4 min akar 2. Jawabannya yang delta lagi ternyata. Oke. Ini lumayan cepat sebenarnya. Sampai sini ada yang mau tanya mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada yang mau tanya mungkin? Oke. Oke. Ini nggak ada yang tanya ya. Jadi kita lanjut ke nomor 3. Oke. Untuk nomor 3 ini, kalau kalian coba utak-atik persamaan pertama, yang sebelah sini nggak bakal selesai. Nggak bakal selesai. Malah membuat diri kalian tersiksa. Ya kan? Nah, gimana caranya? Kita pakai, atau istilahnya kita manfaatkan ya, persamaan kedua. Yaitu 2X sama dengan 1 plus 5Y. Kita pakai itu. Ya. Nah, di ras kiri, kita kan punya 4X kuadrat ya. Berarti 4X kuadrat kan 2X dikuadratkan. Berarti 1 plus 5Y pangkat 2. 4X kuadrat. Berarti 1 ditambah 10Y plus 25Y kuadrat. Oke. Nah, berarti kalau gitu persamaan pertama bisa aku ganti dong. Ya. Ganti aja. 25Y kuadrat plus 10Y plus 1 plus 15Y plus 3 sama dengan, nah, 9X itu kan sebenarnya 2X kali 9/2. Ya enggak? Nah, berarti ruas kanan juga harus kita kalikan dengan 9/2. Berarti 9X kita ganti dengan 9/2 kali 1 plus 5Y kali Y. Ditambah 2Y kuadrat plus 4 kali 1 plus 5Y. Oke, berikutnya kita kalikan 2. Berarti 50Y kuadrat plus 20Y plus 2 plus 30Y plus 6. Berarti 9Y ya. 9Y ditambah 45Y kuadrat ditambah 4Y kuadrat plus 8 plus 40Y. Oke, berarti kita sederhanakan dulu. 50Y kuadrat plus 50Y plus 8 sama dengan 49Y kuadrat plus 49Y plus 8. 8 bisa kita coret. Oke, berarti ras kanan kita jadikan 0 ya. Berarti Y kuadrat plus Y sama dengan 0. Kita faktorkan Y kali Y plus 1 sama dengan 0. Dari sini kita akan dapat dua nilai Y. Yaitu Y sama dengan 0 atau Y sama dengan min 1. Oke. Terus X-nya gimana? Kita substitusi. Substitusinya kemana? Ke sini. Ya. Berarti 2X sama dengan 1 plus 5 kali 0. Nah, yang ditanyakan di soal hanya 2X. Dia nggak nanya berapa nilai X1-nya. Berarti kita biarkan aja 2X. Biar gampang. Ya kan? Berarti yang ini 2X sama dengan 1. Yang sini 1 plus 5 kali min 1. Berarti 2X sama dengan min 4. Oke, sekarang kita anggap sebelah sini Y1, Y2, ini X1, X1, ini X2, X2. Berarti 2X1 plus Y1 plus 2X2 plus Y2, 1 ditambah 0 plus min 4, ya kan? Min 4, min 1, berarti min 4. Jawabannya yang mana? Lagi-lagi seperti 1 dan 2, delta. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya? Langsung aja, kalau misalnya malu-malu ngomong langsung.
Tadi 9/2 itu dari mana, Kak? Yang mana? Yang 2X, 9 yang per ini. bawahnya. Yang ini. Bon. 9/2 itu loh, Kak. Oh, yang ini. Oke. Iya. Nah, Itu dari kenapa kok kita kalikannya dengan 9/2 ya? Tujuan kita itu kan untuk dapat bentuk 9x, ya kan? Sementara di persamaan kedua, kita punya 2x, ya kan? Ya enggak? Nah, supaya 2x ini jadi 9x, berarti 2x kita kalikan dengan 9/2. Oke? Oh iya, paham, Kak. Makasih. Sama. Oke, ada yang mau tanya lagi mungkin? Oke, ini Dils bilang udah jelas, Kak. Oke, terima kasih. Oke. Kalau 2x1 hasilnya -4 sama aja ya, Kak. Oke. Ya, -4. Oh, maksudnya kalau ditukar sama aja. Sama aja. Kalau ditukar sama aja sih. Sama aja. Oke. Kalau udah nggak ada yang... Mau nanya. Oke. Itu tadi kenapa dikuadratin, Kak? Yang ini. Iya. Oke. Kenapa kita kuadratkan? Tujuannya adalah supaya kita mendapat bentuk 4x kuadrat. Tujuannya di situ. Tujuannya itu. Kenapa kita kuadratkan ini? Oke, udah jelas? Ya, oke, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita move on ke soal berikutnya. Oke. Nah, soal nomor 4 ini kita pakai teorema apa ayo? Sisa atau faktor? Untuk soal ini. Kita pakai apa? Sisa. Oke, betul. Kita pakai teorema sisa. Dari informasi di soal, kita punya F2 nilainya berapa? 10. Oke, F2 10. Nah, masalahnya nanti ketika di sini. Jadi, Fx berdasarkan teorema sisa, itu kan bisa dituliskan sebagai pembagi dikali hasil bagi ditambah sisanya. Oke? Nah, sisanya ini bisa kita misalkan. Nah, masalahnya bentuknya apa? Triknya pretty simple. Kita misalkan bentuk Sx ini sebagai polinom yang derajatnya alias pangkat tertingginya itu 1 kurangnya dari derajat pembagi. Berarti di soal ini pembaginya kan berderajat 2. Maka sisanya maksimum berderajat 1 alias bentuk linear. Dengan demikian X-1 kali X-2 kali HX plus AX plus B. Oke? Nah, kita punya kalau X-nya 2, itu kan nilainya 10 ya. Berarti 2A plus B sama dengan 10. Ya kan? Nah, F1 ini tahu nggak nilainya? Nggak kan? Kita nggak tahu nilainya. Dan kalau kalian lihat dari pilihan jawabannya, dari A sampai E, semuanya punya bentuk F1. Oke? Nah, berarti kita punya 2A plus B sama dengan 10, dan A plus B sama dengan F1. Berikutnya, kita bisa eliminasi. Betul. Kita bisa eliminasi. A plus B sama dengan F1. Oke, kita kurangi biar gampang. Maka A sama dengan 10 min F1. Oke. Nah, berarti B-nya gimana? Berarti kita substitusi ke persamaan yang pertama ya. Oke. Berarti 2A plus B sama dengan 10. Berarti 2 kali 10 min F1 plus B sama dengan 10. Berarti 20 min 2 kali F1 plus B sama dengan 10. Maka B sama dengan 2F1 min 10. Maka kita punya A dan B-nya kan. Nah, sisanya tadi kita kan memisalkan dengan AX plus B. Ya. Kita masukkan aja nilai A dan B yang udah kita punya tadi. Yaitu 10 min F1 kali X ditambah 2 kali F1 min 10.
Berikutnya, kita lakukan sedikit operasi aljabar ya. Kita lakukan sedikit di sini. Oke. Nah, di sini, ini kan sama-sama ada F1 kan. Nah, berarti F1-nya keluarkan. F1 kali 2 min X ditambah 10 kali X min 1. Oke, sampai sini udah jelas belum? Sampai sini? Jelas, Ya. Kak. Oke. Nah, kalau gitu, jawabannya yang mana ya? Oke. Ini nggak kaget sih. 3 soal sebelumnya jawabannya delta. Soal nomor 4, lagi-lagi delta. 4 soal berturut-turut jawabannya delta. Oke. Bisa kita lanjut ke soal berikutnya kah? Bisa, Kak. Oke. Yuk, kita lanjut ke soal nomor 5. Wow. Soal nomor 5 ini kadang ini aku mikir bentar. Ini bentuk mutlak ada, bentuk akar ada. Nah, sebenarnya soal ini nggak terlalu sulit. Karena apa? Karena masih ingat sifat yang ini nggak? Sifat nilai mutlak yang kalau kita punya akar X kuadrat, itu sama dengan mutlak X. Masih ingat dengan bentuk ini? Masih, Kak. Masih, Kak. Oke, kita akan pakai ini sebenarnya. Ya. Berarti akar dari X kuadrat plus 4X plus 4, ini kan sebenarnya dengan sama aja dengan akar dari X plus 2 kuadrat. Berarti sama dengan mutlak X plus 2. Dengan demikian, ini bisa kita ganti. Jadi, mutlak 1 min 2X per mutlak X plus 2 kurang dari sama dengan X. Berikutnya, kita perhatikan bahwa ruas kiri yang ini, dia nilainya tidak pernah negatif. Oke, tapi ruas kanan, ini kan sebenarnya kita belum tahu ya positif negatifnya. Nah, ada satu hal yang membuat soal ini makin cepat buat dikerjakan, yaitu ketika X-nya negatif, pertidaksamaan ini nggak punya penyelesaian. Kenapa? Ingat kembali, nilai mutlak itu sifatnya nggak pernah negatif. Oke? Berarti berarti X-nya kan harus non-negatif. Non-negatif artinya 0 boleh ikutan. Oke? Nah, dengan demikian, bentuk X di ruas kanan bisa kita ubah jadi apa? Jadi mutlak X. Iya, betul. Jadi bentuk itu. Nah, berikutnya, karena penyebut ini, nih, penyebut yang ini, kita asumsikan dia nggak bernilai 0 ya. Oke. Berarti kita boleh ngalihkan kedua ruas dengan mutlak X plus 2. Oke. Berarti mutlak 1 min 2X kurang dari sama dengan mutlak X kali mutlak X plus 2. Berarti kita punya mutlak 1 min 2X kurang dari sama dengan, nah, bentuk ini, karena dia perkalian, bisa kita gabung. Ya kan? Jadinya apa? Mutlak X kuadrat plus 2X. Oke. Next, kita kuadratkan kedua ruas, ya. Berarti 1 min 2X kuadrat kurang dari sama dengan X kuadrat plus 2X pangkat 2. Ruas kanan kita buat 0 ya. Berarti jadinya gini. Nah, di sini kita pakai A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B kali A plus B. Kita pakai itu. Berarti 1 min 2X plus X kuadrat plus 2X kali 1 min 2X min X kuadrat min 2X kurang dari sama dengan 0. Berarti kita punya X kuadrat plus 1 kali min X kuadrat min 4X plus 1 kurang dari sama dengan 0. Berikutnya, X kuadrat plus 1, ya, dia nilainya selalu positif. Selalu positif. Berarti penyelesaiannya yang ini apa? Semua X real, ya kan? Nah,
Berarti sebenarnya kita cukup lihat yang ini. Nah, lihat yang itu aja. Bentuk ini haruslah negatif. Harus negatif. Ya. Tapi kalau misalnya bentuk min-nya di depan ini kan agak menyusahkan ya buat banyak dari kalian nih. Jadi kita kalikan dengan min 1. Tapi nanti konsekuensinya tandanya berubah. Ya. Kalikan dengan negatif berarti ini lebih dari sama dengan 0. Yang ini positif. Yang ini kalau gitu dia harus positif juga. Ya. Sekarang kita cari pembuat nolnya. Oke. Min 4 plus min 4 kuadrat min 4 kali 1 kali min 1 dibagi 2. Berarti min 4 plus min 16 tambah 4, 20. Akar 20 itu 2 akar 5 per 2. Berarti min 2 plus min akar 5. Nah, di sini kita punya 2 pembuat nol, yaitu min 2 plus akar 5 dan min 2 min akar 5. Oke. Min 2 min akar 5 jelas negatif. Min 2 plus akar 5 positif. Nah, akar 5 itu nilainya 2,2 sekian ya. Berarti ini min 4, sekian. Yang ini 0, sekian. Oke, kita mulai dari tengah dulu. Ambil 0, karena gampang, ya kan? Ambil 0 di sini. Kalau aku substitusi 0, maka kita akan punya ini negatif. Ya kan? Kita akan punya that this whole thing itu negatif. Berikutnya berarti yang sebelah sini gimana? Dia akan positif. Ini kalau misalnya kalian coba substitusi 1 gitu ya. 1 tambah 4 min 1. Yang ini positif, ini juga positif. Berarti sebelah sini positif. Sebelah kiri min 2 min akar 5, dia juga positif. Oke? Nah, sekarang dia mintanya itu yang positif. Ya kan? Berarti kita bisa ambil salah satu dari 2 darah ini. Nah, kalau kalian lihat pilihan jawabannya, ya, maka yang kita ambil adalah yang sebelah kanan ini. Oke, kita ambil yang ini. Berarti penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan ada bulatannya penuh. X lebih dari sama dengan akar 5 min 2. Jawabannya yang mana? Akhirnya nggak delta lagi ya. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Kak, itu yang min 4 plus minus akar 4 kuadrat, itu dari mana, Kak? Yang ini. Oh, oke. Ini sebenarnya dari rumus ABC. Masih ingat kan? Yang ini. X1, X12, itu kan min B plus min akar dari B kuadrat min 4AC per 2. Gimana? Iya, makasih, Kak. Sama. Oke. Itu ya. Oke. Bisa kita lanjut ke soal berikutnya? Kita udah sepertiga jalan, by the way. Saya mau nanya. Yes. Itu kenapa ngambilnya yang kanan, Kak? Oke. Kenapa ngambilnya kok yang kanan aja? Yang kirinya nggak ikutan kan? Sebenarnya jawabannya lihat dari sini. Lihat dari pilihannya. Dia cuma ngambil yang tandanya lebih dari sama dengan. Dia nggak ngambil yang kurang dari sama dengan. Itu sih. Kenapa kok kita cuma ngambil yang kanan? Oke? Oke, gimana? Clear ya? Oke. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi ya untuk soal ini, kita lanjut ke soal ke-6. Ya. Oke. Soal ke-6 ini dia materi barisan dan deret. Oke. Barisan dan deret ini kita gabungin. Ini ada deret geometri tak hingga sama barisan geometri. Oke. Nah, deret geometri yang ada di soal ini, dia deret tak hingga. Jumlah untuk deret tak hingga itu kan A per 1 min R. Kita pakai ini. Oke. Berarti A-nya kan 1. R-nya berapa? Min A plus 3. Ya kan? Berarti 1 per 1 min A min 3
Berarti 1 per 1 plus A plus 3 alias 1 per A plus 4. Ini jumlahnya. Nah, 1 per A plus 4 dia sama dengan 2A plus 9. Oke? Kita kalikan kedua ruas dengan A plus 4. Berarti kita punya ini. Oke, 1 sama dengan 2A kuadrat plus 17A ditambah 36. Oke, berarti 2A kuadrat plus 17A plus 35 sama dengan 0. Bentuk di ruas kanan kita faktorkan jadi 2A plus 7 kali A plus 5. Ya, berarti kita punya A sama dengan min 7 per 2 atau A sama dengan min 5. Berikutnya aku mau nanya, nilai A-nya kan ada 2. Kita pilih yang mana? Pilih yang mana ya? Pilih yang mana? Min 7 per 2, Kak. Oke, kenapa? Karena itu ada batasnya. Oke, sip. Betul ya. Kita pilih A-nya min 7 per 2. Berikutnya, A, min 7, dan B, dia akan membentuk barisan geometri. Berarti min 7 per 2, min B. Nah, sifat barisan geometri itu kan rasio tiap dua suku yang berdekatan tetap. Berarti kita bisa pakai cara cepatnya nih kalau aku. Aku biasanya pakai gini. Kuadrat suku tengah itu sama dengan perkalian dari suku-suku yang ada di pinggir. Oke? Berarti dengan demikian kuadrat dari min 7 akan sama dengan min 7 per 2 kali B. Oke? Berarti kita punya 49 sama dengan min 7 per 2 kali B. Coret 7. Berarti kita punya B sama dengan min 14. Oke, kalau kita udah punya nilai A dan B-nya, 2A plus B, 2 kali min 7 per 2 kurangi 14. Min 7 kurangi 14, min 21. Jawabannya yang E. Oke, soal ini lumayan cepat ya kalau kita bandingkan dengan beberapa soal sebelumnya. Jadi, ada pertanyaan untuk soal ini? Any question mungkin? Oke, kayaknya soal yang ini termasuk gampang ya. Asalkan kalian ingat gimana rumus untuk jumlah deret geometri yang tak hingga. Itu aja. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, nomor 7 ini lumayan panjang sih. Main panjang dikit yang ini. Oke. Jadi untuk ini kayaknya kita akan ngubah semua yang 2x. Sin 2x-nya kita ubah semua. Oke. Sin 2x itu kan 2 sin x cos x. Berarti 2 cos x kali 2 sin x cos x min 4 cos kuadrat x plus 3 kali 2 sin x cos x min bentar. Oke, nomor 6 tanda plus minnya gimana? Oke. 6. Bentar. Ini kayaknya yang dimaksud sama Widi nomor 5 deh. Soalnya ada plus minnya. Ada plus minnya kalau nggak salah. 6 itu nggak ada deh. Oke, anyways, kita lanjut yang nomor 7 dulu ya. Nah, dari sini 6 cos x min 4 cos kuadrat x sin x min 4 cos kuadrat x plus 6 sin x cos x min 2 sin x min 2 sama dengan 0. Nah, sampai sini apa ya? Oke, kita coba cari tahu dulu ya. Oke, kayaknya aku udah tahu nih idenya. Ini sama yang ini. Terus habis itu ini. Bentar, aku kasih warna yang beda ya. Oke. Kayaknya idenya dari sini. Ya. Nah, kenapa aku kok ngasih warna yang beda di sini, merah sama kuning? Karena nanti itu akan mengarahkan kita ke pemfaktorannya. Ya. Dari sini kita akan punya
min 4 cos kuadrat X plus 6 cos X min 2. Kita kelompokkan dulu. Plus min 4 cos kuadrat X sin X plus 6 sin X cos X min 2 sin X sama dengan 0. Nah, dari sini kita faktorkan min 2-nya keluar. Berarti 2 cos kuadrat X min 3 cos X plus 1. Ya, nah yang sebelah sini minnya aku keluarin juga. Kan boleh. Nah, yang ini aku keluarin 2 sin X-nya. Ya, berarti kita akan punya 2 cos kuadrat X min 3 cos X plus 1 sama dengan 0. Nah, berarti pemfaktorannya 2 cos kuadrat X min 3 cos X plus 1 dikalikan dengan min 2 sin X sama dengan 0. Yang sebelah sini nanti bisa difaktorkan jadi 2 cos X min 1 kali cos X min 1. Min 2-nya yang di sini aku keluarkan aja biar gampang. Kalikan dengan 1 plus sin X sama dengan 0. Sampai sini ada yang mau udah clear belum? Soal yang ini. Udah clear belum? Yang ini. Oke. Oke, kita lanjut dulu deh kalau gitu. Berarti dari sini kita punya cos X sama dengan setengah, atau cos X sama dengan 1, atau sin X sama dengan min 1. Berikutnya kita lihat X-nya minta dari berapa sampai berapa. Ya. Di sel ini, dia mintanya dari min P per 2 sampai pi. Berarti, karena mintanya dari min pi per 2 sampai pi, kita bagi 3 gini ya. Berarti yang ini, dia nanti 60 derajat kan. Terus min 60 derajat dia juga memenuhi, ya kan? Alias kalau dalam radian ini pi per 3, yang sebelah sini min pi per 3. Yang sebelah sini gimana? 180 derajat ya. Berarti ini X sama dengan pi. Bukan 0, sorry. X-nya 0. X-nya 0. Berarti X-nya ya 0 radian, ya kan? Nah, terus yang sebelah sini gimana? Berarti X-nya, karena 3 pi per 2 lebih dari pi, berarti dia nggak memenuhi. Maka kita ambil pi kurangi 3 pi per 2. Berarti min pi per 2, yang ini jelas memenuhi. Oke? Nah, nanti kita jumlahkan semua nilai X ini. Kita jumlahkan semuanya, maka kita akan dapat jumlah semua X itu pi per 3 kurangi pi per 3 kan 0. 0 tambah 0, 0. Kurangi pi per 2, min pi per 2. Jawabannya yang A. Oke. Ada yang mau tanya mungkin sebelum kita lanjut ke nomor 8? Ada yang mau tanya mungkin? Oke. Kayaknya belum ada pertanyaan ya untuk sekarang. Oke. Next, kita ke nomor 8. Nah, 8 ini soal limit. Oke. Di sini kita bisa langsung tahu kalau nilai F2 itu sama dengan 3. Kita bisa tahu itu. Nah, sekarang kita coba sederhanakan bentuk ininya dulu. Ini kita sederhanakan. Oke. Berarti limit X mendekati 2 dari Fx min 3 kali kuadrat dari Fx ya. Yang ini min 4 kali Fx plus 1 kali X plus 5. Nah, bentuk yang ini ya bisa kita faktorkan jadi Fx min 3 kali Fx plus 4 kali X min 1. Dari sini Fx min 3 bisa kita coret ya. Tinggal apa? Limit untuk X mendekati 2 dari F2 kuadrat min 4 kali F2 plus 1 kali 2 tambah 5, 7. Fx 3 tambah 4 kali X-nya ganti dengan 2. Oke. 7 dengan 3 plus 4 bisa kita coret. Karena kan 7 bagi 7. Dia 1.
Berikutnya, kita tinggal hitung bagian yang ini aja. Bagian ini, karena penyebutnya nanti, dia udah per 1. Oke. Maka, F2 tadi kan 3. 3 kuadrat min 4 kali 3 plus 1, berarti 10 kurangi 12 min 2. Jawabannya yang, karena C itu cinta, maka jawabannya C. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya mungkin? Atau penjelasan aku masih kecepatan kayaknya? Oke. Jelas, Kak. Oke. Bisa move on ke soal berikutnya maksudnya. Bukan kalian hati, ya. Oke. Next. Nah, integral. Tapi integral yang ini masih terbilang cukup mudah untuk level SIMAK, ya. Karena dia sebenarnya idenya simple kok sebenarnya. Tapi mungkin kalian nggak bakal nyadar di sini. Nah, itulah clue-nya yang aku lingkari merah. Itu clue-nya. Kenapa? Fx dengan f aksen x, mereka punya hubungan. Pertanyaanku sekarang, apa hubungan antara mereka berdua? Mereka berdua pacaran kah? Enggak ya. Enggak. Apa hubungan antara dua bentuk ini? Coba kaitkan dengan teknik substitusi ketika kalian belajar integral. Apa hubungannya? Hubungannya. Oke. Hubungannya sebenarnya simple aja. Yaitu kita substitusi U-nya fx. Ya, integral substitusi. Nah, kalau aku substitusi U itu fx, maka du sama dengan apa, ayo? Du sama dengan f aksen x dx. Oke, sip. Itu dia. Nah, kalau kalian melakukan substitusi seperti ini, kalau kalian mau biarkan variabelnya dalam U ya, batasnya juga harus ganti. Oke? Batasnya akan berubah jadi gini. Ketika X sama dengan A, maka U bernilai FA. Dan ketika X sama dengan B, U sama dengan FB. Sehingga integral dari A sampai B, F aksen X, Fx dx, dia akan sama dengan integral dari FA sampai FB, U, DU. Oke? Nah, integral dari UDU itu kan setengah U kuadrat ya. Dengan batas bawah FA dan batas atasnya FB. Berarti setengah kali FB kuadrat min setengah kali FA kuadrat. Nah, ras kiri ini dia kan 10 ya. Kita kalikan 2, berarti 20 sama dengan FB kuadrat min FA kuadrat. Nah, FA bisa kita ganti dengan 2 plus FB. Oke? Berikutnya, kita bisa faktorkan FB ditambah 2 plus FB kali FB min 2 min FB. Maka kita akan punya min 2 kali 2 plus 2 FB. Oke? Dari sini, kita punya min 10 sama dengan 2 plus 2 kali FB. Min 12 berarti 2 kali F min B. Pada akhirnya FB, sorry. Ini aku nulisnya F min B ya. Dengan demikian, FB-nya berapa ya? FB-nya berapa ya? Yang ini? Min 6. Oke, sip. Jawabannya yang mana kalau begitu? Cinta. Oke. C alias ya. C. Oke, gimana? Setengah U kuadrat dari mana? Dari sini. Dari hasil integral ini. Integral ini. Dia kan U, kita integralkan terhadap variabel U kan. Berarti, ingat lagi, kalau kita punya U pangkat integral U pangkat N du, dia kan sebenarnya U pangkat N plus 1 per N plus 1
plus C. Cuma karena dia integralnya tentu alias ada batasnya, kita nggak perlu plus C. Oke? Kayak gitu. Oke, ya sama-sama. Oke, gimana? Itu kenapa bisa jadi ODO? Oke, dari sini substitusinya. Nah, dua bentuk ini sebenarnya punya hubungan ketika kalian lakukan teknik substitusi. Lah, substitusi, maaf ya, saking belibetnya. Oke, kita misalkan O-nya itu Fx. Oke, ketika kedua ruas ini kita turunkan, maka ruas kiri jadi DO. Nah, Fx ini kalau diturunkan, dia kan jadi turunan pertamanya kan, alias F aksen X. dx. Kayak gitu. Nah, dari sini fx ini kan O. Terus f aksen x dx itu do. Berarti bentuk ini bisa aku ganti jadi integral O do dengan batas atas fa sampai fb. Gimana? Udah clear yang ini? Udah clear yang ini? Oke, ya sama. Lanjut ke soal nomor 10. Lanjut kah? Oke. Yuk. Nah, disimak biasanya ya. Dimensi 3 itu muncul 2 soal. Dan jujur aja, aku nggak terlalu expert di topik ini ya. Nah, tips dari aku kalau soal geometri, mau itu lingkaran ataupun dimensi 3 ya, kalian buat gambarnya dulu. Tanpa gambar kalian bakal bingung. Ini berikutnya mau ngapain? Oke? Jadi di sini aku udah siapin kubusnya ya dengan semua detail yang kita perlukan. Oke? Nah, pertanyaannya perbandingan luas AMN dengan luas permukaan kubus. Oke. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini segitiga AMN kan yang ini. Yang ini. Nah, berikutnya kita mikir, nyari panjang ketiga sisinya ini gimana? Ya kan? Nah, panjang ketiga sisinya bisa kita cari pakai Pythagoras. Pertama, kita cari panjang AM dulu ya. Untuk nyari panjang AM, kita pakai segitiga ARM. Bentar. Siku-sikunya di R ya, by the way. Terus miringnya nanti di AM. Nah, berarti gini. Oke. RM panjangnya, dia kan setengah dari panjang rusuk ya. Berarti 1. Oke. RA juga sama. Setengah dari 2. Berarti panjang AM nanti pakai Pythagoras dapat akar 2. Oke. Berikutnya, panjang AN. Panjang AN, kita pakai segitiga ARN, siku-siku di R. Oke. RN panjangnya ini kan dia setengah dari rusuknya. Berarti setengah kali 2. 1. AR juga sama. 1. Berarti AN panjangnya akar 2. Oke. Terakhir panjang MN. Ya. Panjang MN bisa kita cari pakai segitiga MRN. Yang siku-siku di R. Oke. RN panjangnya 1. MR juga 1. Berarti MN akar 2. Ternyata segitiga AMN adalah segitiga sama sisi. Oke. Sama sisi. Berarti luas segitiga AMN itu karena dia sama sisi, berarti 1/4 kali panjang sisinya kuadrat kali akar 3. Dibagi dengan luas permukaan kubus, berarti 6 kali 2 kuadrat. Ya. Berarti kita punya 1/4 kali 2 kali akar 3 dibagi 24. Ya. Berarti ini kan setengah. Setengah bagi 24, 1/48. Akar 3-nya tetap di atas. Berarti perbandingan luas segitiga AMN dengan luas permukaan kubus itu akar 3 banding 48. Jawabannya yang delta. Oke. Ada yang mau tanya mungkin untuk nomor 10 ini?
Adakah? Adakah? Oke, kayaknya belum ada ya. Jadi kita lanjut ke nomor 11. Nah, nomor 11 ini masih dimensi, oh benar, akar 3 dapat dari mana? Yang ini. Oke, ini akar 3 itu dari rumusnya gini. Nah, jadi sebenarnya mungkin kalian nanya gitu kan, rumus yang 1/4 S kuadrat akar 3 tuh dari mana? Ya kan? Sebenarnya dari sini. Ini anggap aja S, ini S. Segitiga sama sisi, besar sudutnya kan 60 derajat. Semuanya. Nah, habis itu kita bikin garis tinggi kayak gini. Nah, garis tingginya ini juga merupakan garis berat nanti. Dia bagi sisi di depannya, which is yang ini, jadi 2 bagian sama panjang. Berarti ini setengah S. Nah, ini besarnya nanti kan 60 bagi 2, 30. Ya. Ini setengah S. Yang ini nanti setengah S akar 3. Nah, luas segitiganya berarti kan setengah kali alas S kali tingginya setengah S akar 3. Berarti 1/4 S kuadrat akar 3. Dapatnya dari situ. Oke. Gimana? Caca udah ya? Berarti itu rumusnya berlaku untuk semua segitiga sama sisi ya? Iya, betul. Oke, Kak. Sama. Gimana? Lanjut ke nomor 11? Lanjut kah? Oke. Next. Masih dimensi 3 ya. Nah, untuk soal nomor 11 ini, kita akan pakai hal yang ini. Oke. Jadi kita punya bidang ABFE yang merupakan persegi. Kemudian kita punya titik P sebagai titik tengah AB. Nah, set gini. Kalau titik P ini aku tanda kutip copy paste ke atas sini, misalkan ini R ya. Nah, maka garis AR ini. Nah, jadi kayak gini. Set. Berarti dua garis ini dengan syarat 2 titik ini haruslah titik tengah akan membagi. Jadi dua garis yang ini ya akan membagi panjang EB menjadi 3 bagian sama panjang. Itu sifatnya yang kita pakai untuk hal ini. Kita akan pakai itu. Oke. Titik Q ada di mana? Ada di sini. Maka EQ banding QB itu nanti 2:1. Ya. EB berapa panjangnya? 6 akar 2 atau akar 3? 6 akar 2 atau 3 ya? Akar 2. 2 ya. Oke, berarti panjang QB itu kan 1/3 dari EB. Berarti 2 akar 2. Oke? BC panjangnya 6. Nah, berikutnya kita tarik garis dari Q ke C. Nah, sehingga terbentuk segitiga QBC. Kalau kita gambarkan dalam 2 dimensinya, maka sebenarnya segitiga QBC akan siku-siku di B. Kok bisa? Good question. Kalau kalian ada yang nanya itu. Kenapa dia bisa siku-siku di situ? Karena garis BQ ini, kalau kalian perpanjang sampai ke E, ya, kalian akan bisa lihat ya, kalau garis BE itu tegak lurus dengan garis BC. Dia tegak lurus dengan garis BC. Kalau misalnya aku bikin sisi baru, EC lah katakan. Nah, EC ini kan dia diagonal ruang ya. Sedangkan EB diagonal bidang, BC itu rusuk. Diagonal bidang pasti dia akan tegak lurus dengan rusuk. Nanti dia miringnya itu berupa diagonal ruang. Jadi kalau misalnya garis BE ini aku perpendek alias dipotong sampai tersisa BQ aja, kesiku-sikuannya itu tetap terjaga. Oke? Dengan demikian ya, panjang BQ tadi berapa? 2 akar 2. Panjang BC 6. Berarti QC panjangnya bisa kita cari pakai
Pitagoras. Oke. Berarti 4 kali 2, 8. 6 kuadrat, 36. Ki-C akar 44. Panjangnya 2 akar 11. C. 11 jawabannya C. Gimana? Ini ada yang mau tanya mungkin soal ini? Ada yang mau tanya kah? Oke, sip. Kita lanjut ke nomor 12. Oke, masih semangat ya. Kurang dikit lagi kita selesai. Ya. Oke, 12 ini ya. Ini sebenarnya materi gabungan. Persamaan kuadrat ada, barisan geometri ada, logaritma ada. 3 materi dijadiin satu di soal ini. Oke. Sekarang gini. P dan Q itu kan akar-akarnya. Berarti P plus Q sama dengan 5 per A. P, Q, C per A. Next. P, Q dan 1/8 PQ, dia membentuk barisan geometri. Ingat, kuadrat suku tengah sama dengan hasil perkalian suku-suku pinggirnya. Ya, berarti P coret aja. Nah, berarti kita punya Q kuadrat sama dengan 1/8 Q. Maka Q pangkat 3 sama dengan Q sama dengan setengah. Ya. Nah, berikutnya kita punya A log 18 ditambah A log P sama dengan 1. Berdasarkan sifat logaritma, kita akan punya A log 18P sama dengan 1. Dengan demikian, A sama dengan 18P. Yang ditanya di soal ini cuma A plus C-nya berapa? A plus C-nya berapa ya? Berapa ya ini? Oke. Untuk barisan geometri. Nah, berarti PQ 1/8 PQ-nya itu gini. P-nya itu kan P Q-nya kan setengah yang ini. 1 per Q-nya setengah 1/4 P. Ya. Nah, kalau gitu berarti setengah kuadrat ya sama aja kan. Jadi nggak ngaruh. Oke. Sama aja jadi nggak ngaruh. Berarti cari cara lain nih, ya. Oke, kita coba dari sini. P plus setengah itu kan 5 per A. Terus habis itu setengah P sama dengan C per A. Oke, berarti P 5 per A min setengah, ya. Wait ya. Oke, setengah kali. Tapi kayaknya kalau gini, ini muter aja terus. Nggak bakal ketemu. Oke. Nah, di sini kita udah tahu nilai Q, terus kita tahu hubungan nilai A dan P-nya. Ya kan? Nah, sekarang diapain nih ya? Oke. P plus setengah. Ketemu. Nggak pakai persamaannya. Oh, gini. Aku bisa sadar satu. P-nya itu kan berarti 1/18A, ya kan? Sementara Q-nya kita udah tahu setengah. Nah, kita pakai itu. Oke? Berarti P-nya 1/18A ditambah setengah sama dengan 5 per A. Biar gampang, kita kalikan kiri dan kanan dengan 18A. Berarti ini A plus 9A sama dengan 90A kuadrat. Maka 90A kuadrat min 10A sama dengan 0. Kita faktorkan 10A kali 9A min 1 sama dengan 0. A sama dengan 0 atau A sama dengan 1/9. Kita tentunya nggak ngambil 0 ya. Oke, karena nggak memenuhi. Berarti kita ambil A sama dengan 1/9. Ya. Nah, berikutnya kita bisa tahu PQ itu kan C per A. P tadi kan 1/18A ya. Kali Q-nya setengah. Berarti C per A. A-nya tadi 1/9 kali setengah. Berarti C per A. Nah, dari sini berarti 1/324 itu C per A. Oke? Nah, dari sini ya. Dari sini berarti kita punya
Punya apa ya? Yang kita kan udah punya A ya. Sekarang C-nya. Gimana cara kita nyari C-nya? Gampang. Kita punya A itu kan 1/9 ya. Gini. Nah, berarti 1/9 itu kan 3/24 kalinya C. Ya. Maka kok ribet. Kok jadi bentuknya lumayan ya. Lumayan nih ya. Oke. Sambil mikir dulu. Oh, gini. Ntar aku cek lagi ya yang sebelah sini. By the way. A kuadrat plus 9. Oh iya. Ya, benar-benar. A kuadrat plus 9A 90. Yes. Oh iya, benar. Thank you. Thank you udah ngoreksi. Karena kalau udah kayak gini kadang aku salah ngitung ya. Jadi maafkan, oke? Nah, berarti kita punya ini kan 1 ya. Sebelah sini kan 1. Nah, terus ini 9A. Yang ini 90. Ya. Ntar aku cek lagi. Oh, ini A kuadrat ya. Nah, berarti kita punya A kuadrat plus 9A-90 sama dengan 0. Nah, ini yang jadi masalah lagi di sini. Ini bisa difaktorkan jadi ini 15, ini 6. Ya kan? Plus min. A sama dengan 6 atau A sama dengan min 15. Oke? Berarti untuk yang ini, P-nya berapa? 1/18 kali 6. 1/3. Oke? Nah, kenapa kita nggak ngambil A-nya min 15? Karena lihat pilihan jawabannya. Semuanya positif. Semuanya positif di situ. Kita nggak ngambil yang negatif. Oke? Berarti gimana? P-nya 1/3, Q-nya setengah. C dibagi 6. 1/6 sama dengan C/6. Berarti C-nya 1. Ya. Nah, A 6, C 1. 6 tambah 1, 7. Yang E. Oke. Gimana? Ada yang mau tanya mungkin? Kita kurang 3. Kurang 3 lagi, selesai. Oke. 3 selesai. Oke. Belum ada ya? Kita next. Iya. Materi vektor itu, to be honest, jarang keluar di ujian mandiri atau kalau enggak di UTBK. Ini jarang keluar. Oke. Kalau tipenya kayak gini, kita harus cari tahu satu persatu. Dari situ kita bisa tahu mana yang benar. Oke. Kita mulai dari sini. Vektor X itu kan K kali U plus L kali V ditambah M kali W. Vektor X apa? 6 min 1, 5. K kali 102 ditambah L kali V min 120 ditambah M kali W 311. 6 min 1, 5 sama dengan K0 2K ditambah min L 2L 0 ditambah 3M M. Oke. Berarti kita punya 2L plus M sama dengan min 1. 2K plus M itu sama dengan 5. Dan K min L plus 3M sama dengan 6. Nah, dari sini kita bisa selesaikan sebenarnya. Dari sini 2L plus M sama dengan min 1. 2K plus M sama dengan 5. Kita eliminasi M-nya. Berarti 2L min 2K sama dengan min 6. Oke, kita bagi min dulu ya. Berarti min 2L plus 2K sama dengan 6. Oke, nah berarti 2 kali K min L ya sama dengan 6. Oke, berarti K min L sama dengan 3. Dari sini kita bisa substitusi ke K min L plus 3M sama dengan 6. 3 plus 3M sama dengan 6. Maka M sama dengan 1. Dari sini kita tahu nilai L dan K-nya nanti. 2L plus 1 sama min 1. 2L min 2. Berarti L-nya min 1. 2K plus 1 sama dengan 5. Berarti K sama dengan 2. Oke. Berikutnya, ada vektor baru yaitu vektor Y. Yang diperoleh dengan persamaan K plus L kali U. Nah, K-nya 2, L-nya min 1. Kali U, berarti vektor Y pada dasarnya sama dengan vektor
U. Sehingga kita bisa langsung tahu kalau pernyataan 4 benar. Kenapa? Karena kalau vektornya sama persis kayak gini, maka arahnya sama, besarnya juga sama. Oke? Sekarang kita cuma perlu cek pernyataan 1 sampai 3. Oke? Pernyataan 1 bilang K plus L plus M, benar nggak 2 ya? Oke, K-nya 2, L-nya min 1, M-nya 1. Benar ya? Berarti pernyataan 1 betul. Lanjut, pernyataan 2. Pernyataan 2, cos sudut antara U dan V. Berarti cos sudut antara U dan V itu kan U dot V per panjang U kali panjang V. Ya kan? Nah, U dot V bisa kita cari. Oh enggak, 4 salah, sorry. Bentar, aku cek dulu. Aku cek dulu ya. 4 salah, by the way. Aku tadi salah bilang. 4 salah. Kenapa dia salah? Karena dia bilangnya berlawanan arah. Padahal kenyataannya sama persis. Arahnya sama, besarnya juga sama. Itu tadi aku salah bilang. Harusnya dia searah dengan U. Y searah dengan U. Oke? Nah, U dot V bisa kita cari 1 kali min 1 plus 0 ya. Berarti panjang U berapa? Akar 5 kali panjang V juga akar 5 ya. Berarti min 1 per 5. Pernyataan 2 betul. Next, pernyataan 3. X dot Y. X dot Y berarti kan 6 min 1, 5 didotkan dengan 102. Ya kan? Berarti 6 ditambah 0 tambah 10, 16. Maka akar dari X dot Y, akar 16 sama dengan 4. Pernyataan 3, betul. Oke? Karena di sini kita punya 3 pernyataan yang betul, jawabannya yang mana? A. A, yang ini. Oke. Lanjut ke 14 kah? Atau ada yang mau tanya mungkin? Lanjut ke 14 kah? Atau... Oke, lanjut ya. 14. Nah, 14 ini, coba kalian lihat pilihannya. Semuanya punya sin 63. Oke. Dan ini reminder kalau misalnya lupa, kalau kita punya sin alpha plus beta, dia sama dengan sin alpha cos beta ditambah cos alpha kali sin beta. Oke. Berarti sin 63 derajat, sin 60 plus 3 kan, sin 60 kali cos 3 ditambah cos 60 kali sin 3. Sin 60 setengah akar 3, cos 3 derajat itu nanti besarnya 1 min A kuadrat. Oke, cos 60 setengah kali A. Ini berarti kita bisa sederhanakan jadi setengah kali akar 3 min 3 A kuadrat plus setengah A. Oke, sekarang kita cek satu per satu. Mau nggak mau ya, sin 3 berarti kan A. 2 kali sin 63 berarti 2 kali bentuk ini. Oke. Berarti A kurangi akar 3 min 3 A kuadrat min A. Coret. Maka kita punya min akar 3 min 3 A kuadrat. Berarti pernyataan pertama salah. Next, pernyataan 2. 2 kali sin 63 berarti kan ini. Plus setengah A ditambah A. Oke, berarti kita punya akar 3 min 3 A kuadrat plus A, maka 2A plus akar 3 min 3A kuadrat. Pernyataan 2, betul. Nah, sampai sini sebenarnya tanpa ngecek lebih lanjut ya. Jawabannya itu yang mana? C. Kenapa C? Karena kalau 2 benar, harusnya 4 juga bakal benar. Gitu tipsnya. Oke. Sampai sini ada yang tanya mungkin sebelum kita ke soal terakhir untuk hari ini. Ada yang mau tanya mungkin? Oh, aku mau tanya. Yes. Kalau cos 3-nya itu kenapa jadi akar 1 min A kuadrat? Oke. Semuanya berangkat dari sini.
sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Dari sini kita punya cos kuadrat alfa. Itu kan 1 min sin kuadrat alfa ya. Maka kalau kedua ruas kita tarik akar, dia jadinya begini. Tapi ada plus min di sini. Nah, plus min ini menyesuaikan kuadran. Ya. Jadi, di soal ini, alfanya kan 3 derajat ya. Nah, 3 derajat itu di kuadran 1. Dan kuadran 1 semua bernilai positif. Maka kita pilih ya cos 3 derajat itu akar dari 1 min A kuadrat. Oke, udah jelas belum yang ini? Oke, Kak, ngerti, Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Ya. Bisa kita lanjut ke soal terakhir? Soal terakhir. Oke. Finally, kita ke soal terakhir ya. Dan soal terakhir ini materi turunan. Oke. Kita mulai dari sini. Kita punya fungsi fx, itu kan 2x min 3x pangkat 2 per 3. X-nya berada pada interval atau rentang ini. Ya. Oke, sekarang kita turunkan dulu. Tujuan kita cari turunan pertama adalah untuk mendapatkan titik stasionernya. Oke, turunkan berarti 2 kurangi 2x pangkat min sepertiga, ya. Alias 2 dikurangi 2 per akar pangkat 3x. Oke, sekarang kita cari nilai stasionernya. Kita nol kan, ya. Nol, berarti 2 pangkat 3x. 2 akar pangkat 3x sama dengan 1. Pangkatkan 3 ya di kedua ruasnya. Kita punya x sama dengan 1. Ini mohon maaf ya, ada gangguan dikit kayaknya. Ada yang on mic kayaknya. Tuh. Kayaknya tuh. Oke, kita punya titik stasionernya itu x sama dengan 1. Nah, kalau misalnya kita punya fungsi dengan interval begini, ya, intervalnya tertutup sekali lagi, maka untuk nyari nilai minimum ataupun maksimumnya, kita lihatnya cuma di titik stasioner dan titik ujung interval. Kayak gitu. Oke? Berarti untuk nilai fungsinya, nilai fungsi di titik-titik kritis ya, F1 berarti 2 kurangi 3 min 1. Berikutnya F min 1. Berarti 2 kali min 1 kurangi 3 kali min 1 pangkat 2 per 3. Berarti min 2 min 3 min 5. F3 6 kurangi 3 kali akar pangkat 3 dari 9. Ini nilainya sekitar berapa ini? Akar pangkat 3 dari 9 kan 2, sekian ya. Ya, 2, sekian berarti min 0, sekian. Oke. Nah, nilai minimum F adalah min 5. Betul? Betul. Tercapai ketika X-nya min 1. Berarti pernyataan 2 betul. Oke. Nah, berikutnya yang perlu kita cek adalah ya, yang perlu kita cek itu di ini interval naik turunnya. Oke. Karena kita cuma punya 1 titik stasioner ya, berarti di sini, maka kita ikutkan titik ujung interval dan satu lagi. X-nya nggak boleh 0. Nggak boleh 0, berarti bolong di sini. Oke. Bolong di sini. Ya. Oke. Antara min 1 dan 0, berarti kita lihatnya kan yang di sini. Ya. Nah, kalau X-nya di antara min 1 dan 0, dia akan positif sebelah sini. Kalau setengah itu, setengah nanti dia negatif. Kalau yang ini, X-nya 2, berarti dia bakal positif. Ya. Ini bakal negatif. Kayak gitu. Oke. Nah, dari garis bilangan yang ada di sini, kita bisa cek naik turunnya. Oke. Naik kan berarti ketika turunan pertamanya lebih dari 0 ya. Berarti yang ini sama ini. Kalau turun berarti kan turunan pertamanya
kurang dari 0. Nah, coba kita lihat di sini. Ternyata jawaban 3 dan 4 juga betul. Berarti jawabannya E. Oke? Dan kita udah selesai. Yes, we're officially done. Gimana? Ada yang mau tanya mungkin? Kak, aku mau tanya. Yes. Kalau misalkan itu titik-titik di interval tuh dimasukinnya tuh ke turunannya ya Kak, bukan ke soalnya gitu. Yes, masukkan ke turunan pertamanya. Itu untuk cari tahu interval naik turunnya. Oke? Oke, Kak. Ya, ada pertanyaan lagi mungkin sebelum aku akhiri ya untuk hari ini. Oh ya, aku mau ngingetin buat teman-teman juga, jangan lupa nih ya untuk isi form evaluasi program Ngabers. Linknya bisa kalian cek di kolom chat Zoom ya. Dan aku pengen, mau lihat nomor 11. Sebenarnya kalau misalnya, sebenarnya nanti aku share juga PPT-nya ya. Oke. Oh ya, habis ini yuk yang bisa on cam kita on cam ya. Kita mau foto bareng. Sama. Iya. Oke. Udah. Oke. Ya. Yuk yang bisa on cam, kita on cam dulu ya. On cam dulu ya. Oke. Yuk yang lain.